Kenapa? Untuk yang ini nggak sama ya? Sama yang itu kayaknya. Ini kan kayaknya lebih rendah nih. Iya, makanya Nggak apa-apa. Ngikutin existing aja. nanti beda sama yang itu ke bawah. Itu berapa? Yang itu 15. 15 ini? Ya ini kalau 15 ke bawah. Jauh sama Benang. Sama Benang, jauh. Jauh sama yang itu nanti nggak rata. Halo guys, ini lagi di Puri Wetland. Pekerjaan pemasangan keramik di kolam renang fiberglass. Jadi ini adalah kolam fiberglass, cuma di finishing keramik ya. Nah, keramiknya sendiri pakai yang mozaik. Jadi kalau ada yang bingung ataupun masih bertanya apakah kolam renang fiberglass itu bisa dipasang keramik, nah ini dia buktinya. Nih lagi tahap pemasangan keramik mozaik. Ini dibuat air karena memang permintaan dari si owner. Ada patung Pertamina, logo Pertamina itu, kuda laut sedang dipasang. Untuk pemasangannya juga tetap ya harus diukur dan ditimbang pakai benang agar tetap lurus. Di sini kita menggunakan perekatnya itu pakai AM perekat keramik. Lalu untuk natnya itu pakai epoksi dari AM. Di sini ada 3 inlet, lalu sparingan untuk wahana ya. Wahana di sini itu nanti ada buah apel sebagai ikon dari apple tree-nya, juga anting-anting, dan ini jamur. Ini ada Mas Radit lagi nimbang. Mas Radit ini wong Cirebon. Jadi semuanya itu untuk pemasangan keramik ya, mau yang keramik mozaik ataupun keramik yang biasa, tetap ya prosesnya itu harus ditimbang, diukur, dilot agar pasangannya itu nyata. Kenapa? Untuk yang ini nggak sama ya? Sama yang itu kayaknya. Ini kan kayaknya lebih rendah nih. Iya, makanya Nggak apa-apa. Ngikutin existing aja. nanti beda sama yang itu ke bawah. Itu berapa? Yang itu 15. 15 ini? Ya ini kalau 15 ke bawah. Jauh sama Benang. Sama Benang, jauh. Jauh sama yang itu nanti nggak rata. Perbedaannya berapa senti itu? Sama yang mana perbedaannya berapa senti?
Jadi untuk pemasangan keramik di kolam fiberglass berbeda juga ya pemasangannya dengan kolam beton atau kolam cor, karena baik itu kolam fiberglass ataupun kolam beton itu membutuhkan penanganan khusus dan penanganan yang berbeda, terutama di kolam fiberglass. Nah, untuk di kolam beton sendiri yang kami biasa pasang itu menggunakan keramik biasa atau keramik tipe mozaik ataupun keramik mozaik sendiri. Untuk pemasangan di kolam beton itu kami menggunakan atau mencampur lem dengan semen biasa agar lebih kuat, agar tidak bocor, agar keramiknya juga tidak mudah lepas, karena bertahun-tahun kolam atau keramik direndam air dan juga tahan terhadap chemical kolam ya, seperti kaporit, soda as, PAC ataupun yang lainnya. Untuk kolam beton itu cukup dengan campuran lem ditambah sama semen biasa. Nah, pemasangannya yang penting teliti seperti ini. Di sini kami juga sudah banyak memasang keramik di kolam beton. Jadi kami tidak hanya membuat kolam fiberglass, tapi kami juga dapat membuat kolam beton seperti yang sekarang ini kami kerjakan di sekolah Saint Nicholas. Ini sekolah Saint Nicholas sudah 2 kali ya kami kerjakan. Yang pertama itu kami membuatnya di awal atau membuat baru. Lalu yang kedua kami juga yang melakukan renovasi. Di sini renovasi dengan tim sipilnya kami sendiri. Di sipil itu ada Mang Yudi Firmansyah, Mang Kodir, ada Dueng, ada Pedro, ada Akut juga. Semuanya tim yang kami taruh di suatu proyek itu sudah memang mampu, memang ahlinya di bidangnya. Dan timnya kami memang tidak hanya meliputi tim sipil, tapi juga tim fiberglass. Jadi baik itu di fiberglass maupun kolam beton, mereka semuanya sudah terbiasa dan sudah bisa. Ya, seperti ini hasilnya guys. Ya, bisa dilihat sendiri, ini keramik tipe mozaik yang sama yang kami pasang di rumahnya dinas Bapak Menteri. Dan ini sistem skimmer box ya, ini skimmer boxnya. Lalu untuk topiannya kami menggunakan batu andesit. Kolam ini memang digunakan untuk fasilitas umum sekolah Saint Nicholas. Jadi seperti inilah kondisinya. Kolam yang sudah jadi, kolam yang sudah dinat, sudah 90% keramiknya terpasang dan tinggal pembersihan ya guys. Juga topiannya kami pinggul agar tidak membahayakan untuk siswa. Jadi
setiap pekerjaan yang kami kerjakan itu semuanya kami kerjakan secara teliti, kami kerjakan secara detail. Dan untuk kolam renang biasanya itu ada dua sistem. Yang pertama sistem overflow atau air melimpah, atau juga sistem skimmer. Skimmer itu biasa digunakan untuk lahan yang kurang memadai. Tampilan keramiknya teman-teman bisa lihat ya, begitu mewah kalau sudah jadi seperti inilah ya. Dan ini kondisi yang sudah diisi air, inspeksi bersama owner, dan ada juga wahana permainan kabutnya. Di kolam Saint Nicholas itu juga sama ya dengan rumah dinas menteri di Jalan Widya Chandra, itu menggunakan sistem skimmer. Dan yang di Saint Nicholas ini ditambah dengan air hangat atau pemanas ya guys, atau water heater. Dan inilah kolam di rumah dinas Bapak Menteri di Jalan Widya Chandra. Seperti ini kondisinya. Keramik sama, semuanya hampir sama. Cuma kalau yang di sini menggunakan sistem overflow drilling. Lalu finishingnya untuk full decknya menggunakan WPC. Tampilannya seperti ini guys. Jadi bagi teman-teman yang mau membuat kolam fiberglass, kolam beton, silakan hubungi kami di Universal Full Fiberglass. Kontak ada di deskripsi.